gua Jojo, gua akan mereview buku Sains Religius Agama Saintifik karya Haidar Bagir dan Ulil Absar Abdallah. Nah, wajar nih kalau banyak orang yang punya pretensi lebih atas kehadiran buku ini. Kenapa? Karena di situasi pandemi COVID-19 ini banyak orang yang akhirnya meragukan keberadaan Tuhan. Mereka percaya bahwa COVID-19 hanya bisa diselesaikan dengan sains, dengan ilmiah. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Sains dan agama adalah dua bidang yang sangat berbeda. Kalaupun keduanya bertemu, keduanya sudah pasti terpisah sebab berangkat dan berlandaskan dari argumen epistemologi dan ontologi yang juga berbeda. Keduanya punya landasan kebenaran yang berbeda. Nah, karena asumsi-asumsi itu berlebihan, makanya kita geser dulu itu. Kita harus menjadi gelas yang kosong. Dalam membaca buku ini kita harus menikmati peristiwa pembacaan yang terjadi. Nah, karena buku ini berisi soal argumen-argumen dua orang, buku ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian esai-esai Haidar Bagir yang berjumlah 14, dan bagian kedua, esai-esainya Ulil Absar Abdallah dengan jumlah tulisan sebanyak 11. Tulisan keduanya berangkat dari pengalaman pribadi, dari pengetahuan dan pemikiran mereka yang kemudian ditransformasikan melalui tulisan. Nah, tulisan-tulisan ini bukan tulisan esai yang lengkap gitu. Jadi cuma patahan-patahan esai yang tidak ditulis dengan runut secara lengkap. Jadi kita seperti menyatukan puzzle, seperti menyatukan pecahan-pecahan agar kita bisa merefleksikan bagaimana sains dan agama itu bertemu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama ya, bagiannya Haidar Bagir. Seperti dalam tulisan-tulisannya yang lain, Haidar Bagir ini selalu mengawali tulisannya dengan konsep the benefits of doubt. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan, selalu ada keraguan-keraguan dalam setiap argumentasi atau tulisan-tulisannya, pernyataannya gitu. Makanya dia memulai tulisan-tulisannya itu dengan satu esai berjudul Eksklusivisme dalam Agama Lumrah, Eksklusivisme dalam Sains. Waduh, nah ini judul yang mengganggu tentu saja karena dia mempertanyakan kok orang sains bisa jadi eksklusif? Gimana ceritanya? Nah, di esai ini dia mematahkan argumentasinya Richard Dawkins yang bilang kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, secara ilmiah. Yang kata Haidar Bagir nggak bisa, karena Tuhan itu hanya bisa dibuktikan dengan rasionalisme, bukan empirisme. Banyak pertanyaan yang dihadirkan oleh Haidar Bagir, seperti misalkan, apakah sains lebih unggul ketimbang agama dan filsafat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ia ajukan yang kemudian ia beri solusi dengan menghadirkan satu daya berpikir yang baru, yaitu spiritualisme. Setelah menjelaskan perbedaan sains dan agama, Haidar Bagir menutup bagiannya dengan satu esai yang memaparkan alasan-alasan kenapa Islam begitu terbelakang di bidang sains. Ada 5 alasan yang dia kemukakan kenapa negara-negara Islam itu tidak mempunyai dana yang cukup besar untuk proyek-proyek sains. Tapi di sini dia juga menjelaskan ada beberapa negara yang sebenarnya sudah melakukan proyek-proyek besar sains seperti Iran dan Arab Saudi. Berbeda dengan Haidar Bagir, Ulil Absar Abdallah ini memulai bagiannya dengan esai berjudul Antara Sains dan Soto. Di esai ini dia menganalogikan bahwa agama dan sains itu seperti soto dengan rasa yang tidak sama. Jika si A menyukai soto berasa agama dan si B menyukai soto berasa sains, maka si A ini tidak bisa menghakimi si B yang suka dengan soto berasa agama. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi sains tidak bisa marah pada agama dan agama tidak bisa marah pada sains. Di esai-esai berikutnya, Ulil Absar Abdallah memaparkan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan dia mematahkan argumentasi Richard Dawkins dalam bukunya Outgrowing God. Nah, sejalan dengan Haidar, Ulil Absar Abdallah ini juga mematahkan argumentasi Dawkins yang berasumsi bahwa orang beragama atau agama itu kolot, eksklusif gitu. Dia menghadirkan tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Cak Nur, dan Syafi'i Ma'arif yang beragama dengan sangat canggih, yang sangat toleran dan sangat inklusif. Jika Haidar menutup bagiannya dengan optimisme bahwa negara-negara Islam sedang berusaha mengembangkan sains dengan peralatan yang canggih, Ulil menutup bagiannya dengan esai reflektif. Esai yang menceritakan tentang bagaimana cara emak atau ibunya itu beragama. Dia bilang bahwa kalau ingin melihat cara beragama orang yang sangat sederhana, yang rasional, itu kita bisa melihat dengan cara beragama orang-orang
di kampung seperti itu. Nah, buku ini serupa pintu gerbang yang mengantarkan kita pada satu bangunan besar bernama dunia yang menghasilkan penafsiran-penafsiran manusia. Terbukalah ruangan-ruangan seperti sains, agama, dan seni yang sama sekali tidak bisa disatukan dan tidak bisa dipertentangkan juga. Nah, Haidar dan Ulil itu seperti mengajak kita untuk masuk ke dalamnya, membawa kita menafsirkan, membawa kita berefleksi bahwa kita bisa memaknai kehidupan dengan cara yang berbeda-beda. Bisa dengan sains, juga bisa dengan agama. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.